Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul untuk sama-sama mengkaji kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok bagi seorang muslim di dalam menghadapi kehidupan setelah kehidupan ini, yaitu di alam kubur terutama. Sudah akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kubur, dan kemudian pula akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dalam kubur ataupun mungkin siksaan. Na'udzubillah min dzalik. Qala rahimallah, ats-tsalitsatu, yang ketiga, anna man ata'a ar-rasulah wa wahaddallaha la yajuzu lahu muwalah man hadallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang yang taat, tunduk taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu adalah merupakan satu bentuk pemurnian hamba Allah kepada Allah dalam hal peribadahannya. Karena itu terkandung pada semua bentuk yang menjadi sesuatu yang ada pada diri Allah dari sifat atau namanya. Karena Allah harus diesahkan dalam nama-namanya, diesahkan dalam sifat-sifatnya, dan dalam peribadahan kita kepada Allah harus mengesahkan Allah. Tidak boleh kita menduakan atau mentigakan atau berbentuk kesyirikan. Ada tandingan-tandingan bagi Allah dalam ibadah. Tidak boleh bagi orang tersebut muwalah, untuk berkasih sayang, man hadallaha wa rasulah, kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak boleh seorang yang taat pada Rasulnya, mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, untuk berkasih sayang, berteman setia kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqrabu qaribin, walaupun orang yang memusuhi Allah dan Rasul itu orang-orang yang paling dekat dari kerabat-kerabatnya. Wad dalil, dan dalil dalam masalah ini qauluhu ta'ala, Allah berfirman yang maha tinggi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, wa abana'ahum, dan juga anak-anak mereka, wa ikhwanahum, atau saudara laki-laki mereka, au asyiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka-mereka itu Allah telah tetapkan di hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhimin, dan Allah menolong mereka. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal pada surga tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah rela, ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah.
Ulaika hizbullah. Mereka ini adalah golongannya Allah. Bagian golongannya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Di sini disebutkan dalam ayat ini jelas kepada hati orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak akan didapati orang-orang seperti mereka ini berkasih sayang dengan orang-orang yang musuh Allah dan Rasul-Nya. Itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Berarti kalau ada orang-orang yang masih berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah, berarti masih dilihat hatinya, apakah benar mereka itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini sudah diberitahu oleh Allah dalam ayat ini. Ayat ini menjadi suatu yang disebutkan dalam dalil ini, dan di sana masih ada ayat-ayat lain. Kita akan membaca keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berkata alim minal ulama Ibnu Utsaimin rahimahullah, ats-tsalitsah yang ketiga, ai al-mas'alatu ats-tsalitsatu, masalah yang ketiga, mimma yajibu alaina alimahu al-wala wal bara, yaitu wajib dari apa-apa yang wajib atas kita mengetahui tentang al-wala wal bara, tentang berkasih sayang dengan siapa dan berlepas diri dari siapa. Ini penting dalam kehidupan seorang muslim. Mana itu orang yang harus kita bersetia padanya, berloyalitas padanya, pada siapa orang yang kita harus berlepas diri. Karena kita tidak bercampur dengan orang-orang yang jelek, tetapi kita pun ada tugas untuk berdakwah. Jadi bukan kemudian tidak bercampur, kemudian lepas dari dakwah. Enggak, dakwah itu perkara yang menjadi tujuan dari hidup kita. Karena kita umat yang diperintahkan untuk berdakwah. Maka kita berlepas diri, tidak berteman setia, tetapi kita tidak melepas dakwah. Terus kita mendakwahi orang-orang yang seperti ini. Ya. Dikatakan di sini Syaikhmin, wal wala'u wal bara'u aslun 'azimun ja'at fihi an-nusus al-katsirah. Berkasih sayang, teman setia, dan berlepas diri itu merupakan pokok yang agung yang telah datang dengannya nas-nas yang banyak. Seperti kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman yang maha perkasa lagi maha mulia, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bitanatan, teman setia, min dunikum, dari orang yang selain kalangan kalian. La ya'lunakum khabala, mereka tidak henti-hentinya untuk memberikan kemudaratan kepadamu, kepada kalian. Jadi kalau mamanya kita mau milih teman setia itu, jangan dari golongan orang yang bukan dari golongan kita. Yang maksudnya bukan golongan kelompok-kelompok Islam, bukan. Maksudnya dari kalangan bukan muslim. Itu maksud ayat ini. Sehingga kalau kita menjadikan mereka setia, takut apa yang ada pada kita, rahasia dan seterusnya, mereka akan mengetahuinya. Makanya mengambil teman setia itu bukan dari golongan orang-orang yang bukan Islam. Itu bahaya. Boleh kita berinteraksi, bermuamalah dengan mereka dalam kondisi-kondisi yang ada, dagang, atau mungkin sewa-menyewa, pinjam-meminjam kadang. Tapi bukan bersetia, menjadi dengan dia teman setia. Rahasia-rahasia kita pun diketahui olehnya. Itu tidak demikian. Ya. Maka
di sini disebutkan dalam ayat menjelaskan bahwa mereka tidak henti-hentinya memberikan kemudaratan kepada kalian. Dalam surat Ali Imran ayat ke-118. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman yang Maha Tinggi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin sebagian mereka, menjadikan pemimpin sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Maka barang siapa yang menjadikan mereka pemimpin daripada kalian, sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Itu orang Yahudi dan Nasara. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, memang terkadang petunjuk Allah berupa taufik minallah itu karena sebab orang itu tidak mendapatkannya itu karena perbuatannya. Perbuatannya sendirilah yang menyebabkan Allah itu tidak memberikan petunjuk taufik kepadanya. Itu orang-orang Yahudi Nasara di antaranya. Orang Yahudi itu punya ilmu. Bahkan diberitakan tentang ilmu yang akan datang, tentang syariat yang akan datang setelah syariat yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Tapi karena mereka orang-orang yang zalim, ilmu yang ada itu tidak menjadikan sesuatu yang bisa diamalkan. Mereka tidak menerima Islam. Padahal diceritakan dalam kitab Taurat tentang datangnya Rasulullah SAW di akhir zaman, di akhir daripada waktu ini. Dan mereka harusnya mengikuti, dan itu perintah dalam Taurat. Tapi mereka sembunyikan ilmu itu. Di antaranya ya. Maka Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Di antaranya itu. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah pun memalingkan hati mereka. Nah ini ayat. Siapa yang menjadikan mereka berpaling? Mereka sendiri. Tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Ya, sebab apa yang mereka perbuat. Kemudian dalam Allah berfirman juga dalam surat yang lain. Wa qala subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'ibah minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Dalam surat Al-Maidah ayat 57. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian itu senda gurau dan bermain-main dari orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, itu Yahudi dan Nasara. Wal kufaro, dan orang-orang kufar, aulia, sebagai pemimpin. Sebagai mas pemimpin. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian itu orang-orang yang beriman. Masya Allah, ayat-ayatnya jelas ya, surat-suratnya jelas. Jadi nggak ada kalimat-kalimat. Lebih baik mana? Pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil dengan seorang mukmin yang apa? Yang zalim. Lebih baik mana? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak usah dipertanyakan. Harusnya bertanya, bagaimana dengan pemimpin yang mukmin yang adil? Nah, dengan seorang yang tidak adil, begitu aja. Jangan diucapkan ucapan-ucapan yang terbalik dulu. Kalau ucapan seperti ini atau bagian-bagian seperti ini itu bagian-bagian yang darurah. Diucapkan lebih dahulu daripada bagian yang apa? Yang normal. Harusnya berkata yang normal dulu. Orang mencari-cari alasan dengan perkataan-perkataan yang datang padanya, suatu yang darurat saja. Bukan perkara yang apa? Yang asalnya. Ya, harusnya berkata yang asalnya. Kadang orang itu seperti itu. Menjadikan pemikiran orang itu terbulak-balik. Ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh para sahabat. Ya. Jangan membuat syubhat-syubhat kemudian yang diutamakan yang itu. Padahal
perjalanan itu masih normal, bukan suatu yang darurat. Masih banyak yang bisa dicari dari kepemimpinan kaum muslimin, masih banyak. Ya. Baik. Kemudian juga Allah berfirman, dalilnya banyak ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai pemimpin-pemimpin jika mereka lebih mencintai atau lebih mementingkan kekufuran di atas keimanan. Itu saja nggak boleh. Saudara kita atau mungkin anak-anak kita atau bapak-bapak kita jangan dijadikan pemimpin bagi kita kalau mereka masih mementingkan, lebih mencintai kekufuran di atas keimanan. Wa may yatawallahu minkum faulaika humul zalimun. Maka barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin di antara kalian, maka sungguhnya mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Kedzaliman. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya apa? Kedzaliman. Zalim lawannya adil, atau zalim lawannya hikmah. Ya. Jadi kedzaliman itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya menempatkan orang mukmin itu sebagai pemimpin, tapi dia menempatkan orang-orang kafir sebagai apa? Pemimpin. Namanya mas, kedzaliman. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan itu berlaku pada semua perkara. Semua perkara, bukan hanya dalam kepemimpinan. Dalam pemberian pula demikian. Kita memberi pada tempatnya, siapa yang harus diberi, berapa ukurannya, yang ini berapa, itu namanya adil. Keadilan. Tapi kalau kita memberikan sesuatu bukan pada porsinya, maka namanya apa mas? Kedzaliman. Nah itu. Dalam semua perkara. Dalam semua apa? Perkara. Baik. Kemudian dikatakan masih dalam ayat kayaknya, atau ya masih dalam ayat ini. Panjang ayatnya. Kita baca dulu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha. Baik, sampai itu dulu. Katakan oleh Rasul, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan keluarga-keluarga kalian dan harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takut kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian suka padanya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilihi, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah kalian, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai datang keputusan Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk pula kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat apa? Kerusakan. Dan fasik bisa bermakna orang-orang yang berbuat kekafiran. Wadzalimuna humul kafirun. Dan ayat-ayat yang lain menunjukkan kefasikan pun masuk dalam kalimat kekufuran, tergantung ayat yang disebutkan sebelumnya. Ya. Dalam surat ini disebutkan demikian. Baik, kemudian dalam surat At-Taubah ya, ayat 23 sampai 24. Wa qala azza wa jalla, dan juga Allah berfirman yang maha perkasa lagi maha mulia. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Masya Allah. Sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Wassalam. Fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh qalu, ketika mereka berkata, liqaumihim, pada
kaum mereka sendiri. Inna bura'a atau inna bura'a, apa nih? Bura'ah, ya. Inna bura'a'u minkum. Sesungguhnya mereka berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian beribadah dari selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakum, dan kemudian telah tampak di antara kami dan di antara kalian al-adawata, permusuhan. Ini sebab perbuatan syirik itu bisa menyebabkan permusuhan. Permusuhan yang hakiki. Ya. Wa bada bainakum, dan timbul permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan, seterusnya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Menjadi apa? Saudara. Bukan menjadi kebencian dan permusuhan. Makanya jangan menganggap kalau orang-orang yang beribadah kepada selain Allah itu akan mencintai kita seterusnya. Tidak. Sesaat saja mungkin. Karena mereka akan melakukan perkara-perkara makar kepada kita. Maka kita berinteraksi, bermuamalah sekedarnya saja. Ya. Dalam urusan dunia. Nah, mereka tidak mungkin ridho terhadap apa yang ada pada kita. Ya, ini orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, orang-orang kafir, musyrik. Nah, ini contohan dari Nabi Ibrahim dan orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Al-ayah dalam surat Al-Mumtahanah, ya. Wali'anna, oleh sebab sesungguhnya muwalata man hadallaha wa mudaratihi, karena sungguhnya berkasih sayang kepada orang-orang yang memuji Allah, ya, dan bergaul dengan mereka, tadullu ala anna, menunjukkan bahwasanya annama fi qalbil insan, apa yang ada pada hati manusia itu, minal iman billah, dari bentuk keimanan kepada Allah wa rasulihi, dan iman kepada Rasulnya, dhaifun, lemah. Orang yang bermualah, berkasih sayang, berteman setia. Tahu berteman setia, Mas, ya? Bahasa ini, ya. Berteman dengan berteman setia beda, ya. Berteman setia itu teman akrab. Apalagi, Mas, bahasa kita yang lebih apa? Sahabat karib. Nah, bukan sahabat lagi, sahabat karib. Nah, ada karibnya. Bukan korib, tapi karib. Itu bahasa Arab semua, Pak. Tapi bahasa Indonesia jadinya karib. Konco apa, Mas? Bahasa Jawanya. Konco kental. Nah, Masya Allah, ini sudah nggak ngantuk lagi ini. Masya Allah ini. Nah, wis ngopi ya. Ngopi sing ora ngantuk. Jadi orang-orang yang bersetia, berteman setia, berkasih sayang kepada orang-orang yang memuji Allah dan Rasulnya, itu dalam hatinya itu minimal ada lemahnya iman, kedaifan imannya. Dia seorang muslim, tapi imannya lemah. Li'annahu laisa minal aqal, dan itu sesungguhnya bukan dari suatu yang masuk akal, ya. Ayyuhibbal insan syai'an huwa aduwun limahbubihi. Bahwa seorang itu mencintai sesuatu sedangkan sesuatu itu menjadi musuh dari yang dicintai. Tidak mungkin. Sesuatu yang musuh kok dicintai, kok lucu. Itu tidak mungkin. Kalau dia seandainya mencintai berarti ada sesuatu dalam hatinya, yaitu minimal imannya dhaif, lemah. Mencintai sesuatu kok musuh padanya, ya nggak mungkin. Ya. Wa muwalah al-kuffar takunu bimunasaratihim. Di antaranya yang namanya berteman setia, berkasih sayang kepada orang-orang kafir itu, keadaan itu diantaranya dengan menolong mereka. Menolong mereka
dalam rangka untuk menghancurkan agama Allah ini. Di antaranya, Mas. Atau menolong mereka untuk mengembangkan agama mereka. Itu termasuk menolong mereka. Jadi kehidupan yang sekarang kita jalani ini hati-hati. Sumbangan itu ya dilihat dulu. Mas, pernah belanja di suatu tempat? Pernah dibilang ini untuk ini dan ini. Pernah berarti. Apalagi yang suka pergi-pergi, mesti singgahnya ke sana kemari ya itu. Itu hati-hati. Nah, demikian itu termasuk bisa jadi kita menolong untuk mengembangkan sesuatu yang bukan dari kita. Alhamdulillah. Dulu juga nggak ada bisa belanja kok, sekarang kok ada kok, malah jadi bingung kita. Katanya sudah ada lagi yang lain, sudah nggak ada yang lain apa? Kamu hidup dengan datangnya toko-toko itu bulan mana? Antum masih ingat nggak apa lupa? Dengan datangnya toko-toko tersebut yang antum hidup bulan mana? SD aja belum ada, SMP juga belum muncul, SMA aja muncul, kuliah yang pertama aja belum muncul. Terus Anda kok bilang kalau nggak belanja di situ kok jadi apa? Bingung, antum yang bingung sendiri kok. Ya, relatif. Munculnya warung-warung kopi juga kan nggak usah cuma. Warung-warung kopi berupa seperti apa? Bar, apa? Koboi itu kan nggak perlu. Bahkan yang seperti bar koboi sudah mulai hilang. Sekarang yang mulai pakai seng-seng aja itu. Dulu awal-awal muncul seperti bar koboi itu, Pak. Ada kayu, ada tempat duduknya panjang-panjang, tinggi, bagus. Tempat masuknya, pintunya, Pak. Kayak koboi itu. Sekarang malah munculnya udah kayak seng, udah pakai seng dicat. Munculnya baru meneh, besok kayak apa meneh. Itu semua pedagang-pedagang hati-hati kalau memang kita ditawarin dengan sesuatu yang terus seperti itu. Nah, itu bisa bayangkan untuk menolong tentang apa siar-siar yang bukan Islam. Itu kehati-hatian saja. Kemudian juga bentuknya wa muawanatihim, menolong, membantu. Menolong, membantu. Ya, bahasa mungkin mutaqarib, muradif, tapi ada perbedaan. Ini ada perbedaan. Menolong, membantu. Alamahum alaih, atas apa yang ada pada mereka. Kufri wal dhalal, dari kekufuran dan kesesatan. Wa muwadatihim, dan berkasih sayang pada mereka. Takunu bi fi'lil asbab, itu terjadi dengan sebab perbuatan, sebab-sebab. Allati takunu biha muwadatuhum, yang kemudian terjadi padanya dengan bentuk kasih sayang atau perbuatan-perbuatan tadi, kasih sayang terhadap mereka. Fatajiduhu yuwadduhum, maka ditemukan mereka itu apa? Berkasih sayang kepada orang-orang tersebut. Ai yatlubu wuddahum, mereka meminta kasih sayang mereka, mencari kasih sayang mereka. Orang itu terkadang ingin dikasih sayang oleh musuhnya. Nah, ini sudah nanti saling berkasih sayang udah. Ya. Tadinya dia berkasih sayang, sekarang dia minta, dituntut untuk disayangi, maka terjadilah kasih sayang, teman setia. Bikulli tariq, dengan segala cara. Wa hadala syak, ini tidak ada keraguan, yunafil iman, meniadakan keimanan, kullahu, seluruhnya, au kamalahu, atau kesempurnaannya. Fal wajib, maka wajib alal mu'min, atas seorang mukmin, mu'adah man hadallaha wa rasulah, untuk memusuhi, tidak kasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqrabu qarib, walaupun mereka itu dari golongan kerabat yang paling dekat ilahi kepadanya. Wa bughdhuhu wal bughdhu anhu, benci pada mereka, wal ba'd atau wal bu'd, dan jauh dari mereka. Walakin hada la yamna nasihatahu wa da'watahu lil haq, tapi ingat,
Ini semua tidak mencegah seorang itu untuk menasihati mereka dan berdakwah, karena memang itu kita tujuannya. Jadi jangan berpengertian menyelamatkan diri sendiri kemudian meninggalkan dan tidak ada dakwah. Itu tidak benar. Kita tidak berteman setia, tapi bukan berarti meninggalkan mereka untuk mendakwahi mereka. Tetap dakwah itu ada, karena itulah tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Dan itu adalah jalannya umatnya. Kul. Apa mas? Hadihi sabili ad'u ilallah. Ana wa man ittaba'ani. Atau ala basyiratin ana wa man ittaba'ani. Jelas itu, katakan Rasul, inilah jalanku. Siapa jalan Rasul? Apa? Aku mengajak, menyuruh manusia kepada Allah dengan ilmu. Siapa itu? Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang yang mengikutiku. Itu jelas. Ya. Ya. Jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya, itu yang harus diperhatikan tentang ingkarul mungkar. Itu tidak sekedar kita menjauhi daripada kemungkaran, tapi kita ingat jangan sampai kita lupa untuk nasihat dan dakwah kepada mereka. Taib itu adalah kalimat yang disebutkan oleh penulis dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian ucapan penulis dalam matannya, i'lam arsadaqallah li ta'atihi. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah membimbing kamu kepada ketaatan kepadanya, kepada Allah. Anal hanifiyah millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdah. Sesungguhnya al-hanifiyah itu adalah agamanya Ibrahim alaihissalam, yang bahwasannya kalian beribadah kepada Allah saja, mukhlishan lahuddin, dalam mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalani agama. Wa bidzalika, oleh sebab itu, amarallahu jami'an nas, oleh sebab ini atau sebab itu Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka dalam rangka untuk beribadah kepada Allah saja. Betul nggak mas? Antum diciptakan untuk apa? Untuk apa aku diciptakan? Hah? Jangan ikut lagu. Kalau ikut lagu jawabannya keliru. Itu kan hanya personil dan personil saja. Maksudnya secara umum ini kita diciptakan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku, hanya mentauhidkan aku dalam ibadah, mengesahkan aku dalam ibadah. Itu maksudnya. Jangan untuk ibadah kepada Allah, nanti sore datang ke tempat kesyirikan, ibadah kepada jin, ibadah kepada batu yang ada jin di situ tentunya. Kalau yang semacam mata-mata batu saja, kadang-kadang manusia sudah tinggalkan karena di situ ada jin. Kadang beribadah sore hari ini batunya warna merah, tambah mantap. Besok batunya jadi hijau, besok batunya keluar cahaya sedikit biru dan merah. Ya mas ya. Nah itu yang membuat manusia itu semakin terkagum-kagum dengan batu yang kalau dipukul ya pecah. Paham ya? Jangan sampai seperti itu. Taib. Di sini disebutkan ya, kama qala ta'ala, seperti Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Ad-Dariyat ayat 56. Taib. Di sini ada sebut kalimat al-hanifiyah. Hanifiyah itu juga kalau di bahasa Arab itu ada namanya keran air. Al-hanifiyah itu keran air, mas. Jadi kalau antum berbahasa keliru nanti, ya, nanti orang-orang yang berpaham Hanifiyah marah-marah nanti.
Pernah kejadian di Arab itu. Diceritain, saya belum pernah dengar, tapi ada yang menceritakan orang Arab sendiri. Ada keran itu kan rusak. Hanifiyah khirban. Hanifiyah itu rusak gitu. Ada orang di sebelahnya, ada orang bermata Hanifiyah lagi wudhu. Dia balas, dia bilang, balik gerban. Ya. Nah, iya itu. Nah, kadang-kadang satu kata tapi banyak. Nah, ini maksudnya al-Hanifiyah, makanya di sini dikatakan apa? Millah Ibrahim. Itu anta budallaha wahda. Ya. Macam-macam ya bahasa. Kemudian qala Allama Ibnu Utsaimin, berkata seorang alim Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-ikhlas. Sekarang al-ikhlas. Apa itu al-ikhlas? Huwa at-tankiyah, itu membersihkan, menyucikan, itu al-ikhlas. Wal murad, yang dimaksudkan bihi dengan kalimat ini, ayyak suda al-mar'u bi ibadatihi wajh Allah azza wa jalla. Seorang memaksudkan dari ibadahnya mendapatkan wajah Allah azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha mulia. Wal usul, dan juga sampai ila dari karomatihi, kepada negeri kemuliaannya Allah, itu surga. Bihaitsu, yaitu yang mana la ya'budu ma'hu ghairah, tidaklah dia beribadah bersama Allah dengan selain Allah. Maksudnya itu ikhlas. La malakan muqarraban, tidak punya muqarraban ya. Tidaklah malaikat yang dekat, wala nabiyyan mursalan, dan tidak pula nabi yang diutus. Kalau Allah Ta'ala firman, thumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Rasul SAW, hendaklah engkau mengikuti millahnya Ibrahim hanifah, yang jauh dari kesyirikan. Wa ma kana min musyrikin, dan Ibrahim itu bukan termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Qala ta'ala, Allah berfirman pula, wa ma yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Dan barang siapa yang membenci dari millahnya Ibrahim kecuali orang yang safiya nafsah, yang bodoh terhadap dirinya. Walaqad istafainahu fid dunya, sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya Ibrahim di akhirat nanti sungguh termasuk orang-orang yang saleh. Idh qala lahu rabbuhu, ketika Rabbnya berfirman kepada Ibrahim, aslim, Islamlah engkau, berserah dirilah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin, kemudian Ibrahim mengatakan, aku menyerahkan diri kepada Rabb semesta alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, dan telah berwasiat dengan keislaman, penyerahan diri ini, itu agama Hanifiyah ini, Ibrahim dan Ya'qub kepada anak-anaknya. Ya bunaya, wahai anak-anak, inna Allah astafa lakumud dina, sungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sekali-kali kalian itu meninggal kecuali dalam keadaan Islam, penyerahan diri kepada Allah, yaitu at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja. Itu millahnya apa? Ibrahim alaihissalam. Jadi pelajaran yang kita sedang berada padanya ini, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang muslim yang hakiki. Dikatakan oleh para ulama, seorang itu akan mengatakan diri dia itu hurriyah, bebas. Dalam hidup ini bebas saya. Tapi ingat, hurriyah yang mutlak, kebebasan yang mutlak itu adalah kebebasan ketika orang itu menegakkan agama Allah, hanya beribadah kepada Allah. Itulah hurriyah yang hakikah, yang hakikatnya.
Bukan huriyah kemudian apa saja yang diinginkan dia kerjakan, tidak mengapa. Itu bukan huriyah yang sesungguhnya. Maka orang-orang yang mengatakan hidup ini kebebasan, maka kebebasan yang dimaksud kebebasan yang mutlak, yaitu kebebasan menegakkan agama Allah. Tapi kalau yang diingin saja yang dilakukan, itu namanya bukan kebebasan, justru membawa apa? Kebinasaan. Itu dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam menukil ucapan para ulama. Sebagaimana dalam syarah yang berkaitan dengan hadis Arba'in ke-23 yang bercerita tentang asma Allah, yaitu subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma bainas samai wal ardh. Itu kalimat itu kemudian dijelaskan dengan beberapa kalimat. Mungkin itu saja ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, baik yang membaca maupun yang dengar, dan juga kepada orang tua kita dan orang tua kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dengan sebab-sebab yang kita jalani. Bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita. Cukup dulu, kalau ada pertanyaan